Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amalia Fadila, NPM 1913053001. Saya berasal dari program studi PGSD Universitas Lampung semester 3E. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang akan menjelaskan materi tentang konsep hak asasi manusia. Sekian, mari kita simak video selanjutnya. Baiklah, pada pembahasan ini kita akan membahas suatu konsep dasar hak asasi manusia. Konsep dasar hak asasi manusia adalah ketentuan yang pada mulanya hanya berada dalam medan sebagai bagian hukum alam. Kemudian dipastikan dalam suatu ketentuan normatif sebagai ilmu hukum murni atau kalsem, atau sebagai ilmu hukum positif atau mawisen, yang telah mempengaruhi sistem peradilan pidana mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, di mana pengadilan yang mengadili terdakwa harus berlaku adil dan tidak memihak. Beban pembuktian dibebankan bukan kepada terdakwa, melainkan kepada penyidik dan penuntut. Hak asasi manusia sangat berperan penting dalam lingkungan masyarakat sebagai suatu aturan pedoman masyarakat untuk hidup agar sejahtera. Adapun pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM menunjukkan nilai formatif hak asasi manusia sebagai hak yang fundamental yang ditegaskan dalam pasal 1, yaitu semua manusia bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak sesama manusia dalam semangat persaudaraan. Dalam konsep hak asasi manusia bisa dilihat dari suatu dimensi, yaitu dimensi visi yang menyangkut visi filsafati, visi yuridis, konstitusional, dan yang ketiga adalah visi politik. Yang pertama, visi filsafati sebagian besar berasal dari teologi agama-agama yang menempati jati manusia pada tempat yang tinggi. Dan yang kedua itu visi yuridis konstitusional yang mengaitkan pemahaman hak asasi manusia itu dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab negara sebagai suatu nation state. Sedangkan yang ketiga itu visi politik, memahami hak asasi manusia dalam kenyataan hidup sehari-hari yang umumnya berwujud pelanggaran hak asasi manusia, baik oleh sesama warga masyarakat yang lebih kuat maupun oleh oknum-oknum pejabat pemerintahan. Dilihat dari perkembangan hak asasi manusia, konsep hak asasi manusia mencakup pada suatu generasi 1, generasi 2, generasi 3, dan pendekatan struktural menurut Temulia Lubis. Dalam generasi 1 merupakan reaksi terhadap kehidupan kenegaraan yang totaliter dan fasitis yang mewarnai tahun-tahun sebelumnya Perang Dunia Kedua, di mana generasi konsep hak asasi manusia serat dengan hak-hak yuridis seperti tidak disiksa dan ditahan, persamaan di hadapan hukum, peradilan yang jujur. Adapun dalam generasi 2 ini, konsep hak asasi manusia merupakan perluasan secara horizontal dari generasi 1,
di mana pada generasi 2 ini reaksi bagi negara dunia ketiga yang telah memperoleh kemerdekaan dalam rangka mengisi kemerdekaan Perang Dunia Kedua. Dan dalam generasi ketiga, konsep hak asasi manusia merupakan ramuan dari hak hukum, sosial, ekonomi, politik, dan budaya menjadi apa yang disebut hak-hak pembangunan atau the right development. Dan yang terakhir, perkembangan HAM adalah pendekatan struktural, yaitu melihat akibat kebijakan pemerintahan yang diterapkan dalam hak asasi manusia. Adapun hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Untuk mengetahui itu, kita mempelajari suatu konsep dan teori tentang macam-macam hak asasi manusia yang merupakan sebagai alat untuk mengidentifikasi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Adapun macam-macam hak asasi manusia dari berbagai pandangan, salah satunya menurut Thomas Hobbes yang berpendapat bahwa satu-satunya hak asasi manusia adalah hak hidup. Namun, ada pandangan menurut John Locke dan liberalisme klasik, hak asasi manusia itu meliputi hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Dari pandangan John Locke tersebut sangatlah dipengaruhi oleh gagasan hukum alam, di mana ketika dalam keadaan ilmiah atau state of nature, yaitu keadaan di mana belum terdapat kekuasaan dan otoritas apa-apa, semua orang sama sekali bebas dan sama derajatnya. Jadi, dalam UDHR yang memuat 30 pasal, 31 ayat, apabila ditelaah lebih lanjut secara garis besar, macam-macam hak asasi manusia dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Antara lain, yang pertama yaitu hak-hak politik dan yuridis. Yang kedua, hak-hak atas martabat dan integritas manusia. Dan yang ketiga, hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Secara umum, adapun pembagian hak asasi manusia itu terbagi menjadi 6. Antara lain, yang pertama, hak-hak asasi pribadi atau personal right yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. Yang kedua, hak-hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual, serta mendapatkan manfaatnya. Yang ketiga, itu hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, atau yang sering juga disebut dengan right of legal equality. Yang keempat, hak asasi politik atau politic right, yaitu hak-hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, hak mendirikan partai politik, dan lain-lain. Yang kelima, yaitu hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right, meliputi hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan. Yang keenam, itu ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right, misalnya peraturan dalam penangkapan, pengeluduhan, dan peradilan. Sedangkan pasca amandemen, jaminan hak asasi manusia tampak lebih dipertegas dan lebih diperinci. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Jaminan hak asasi manusia dibuat bab tersendirinya, yaitu bab 5A yang terdiri atas pasal 25A sampai dengan pasal 25J. Adapun macam-macam hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen antara lain, yang pertama, hak hidup itu terdapat pada pasal 28A.
Yang kedua, hak membentuk keluarga, itu terdapat pada pasal 28B. Dan yang ketiga, hak mengembangkan diri, itu terdapat pada pasal 28C. Dan yang keempat, hak atas hukum, hak bekerja, hak atas pemerintahan, dan hak atas status kewarganegaraan, itu terdapat pada pasal 28D. Dan yang kelima, hak beragama, hak atas kepercayaan, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, itu terdapat pada pasal 28E. Dan yang keenam, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, itu terdapat pada pasal 28F. Dan yang ketujuh, hak perlindungan pribadi dan keluarga, terdapat pada pasal 28G. Dan yang ke-8, hak atas kesejahteraan lahir dan batin, terdapat pada pasal 28H. Dan yang ke-9 itu terdapat pada jaminan pemenuhan atau tidak dapat dikurangi hak asasi manusia dalam keadaan apapun, antara lain hak bebas dari perlakuan diskriminalitas, hak asasi identitas budaya, hak atas masyarakat tradisional, kemajuan pemerintahan untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang terdapat pada pasal 28I. Adapun yang ke-10 yaitu kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain, itu terdapat pada pasal 28J.